Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak ibu semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, tetap menjaga imun tubuh karena dalam masa pandemi seperti ini kesehatan adalah yang paling utama ya anak ibu semua. Oke, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini ya, kita buka dulu dengan diawali membaca doa bersama. Silakan Iqmal, ketua kelas, untuk memimpin doa kita pada siang hari ini, Nak. Layarnya dibuka ya, Nak. Kamera. Oke, Iqmal, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih banyak Iqmal sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar tanpa halangan sedikit pun ya. Apalagi kita belajarnya melalui daring. Ya, anak-anak Ibu. Untuk itu, Ibu sebagai guru mapel agama, pendidikan agama Islam, Ibu Herianti akan menyampaikan beberapa materi hari ini ya, sesuai dengan submateri kita. Namun sebelumnya, Ibu mau dengar dulu laporan absensi dari Sekretaris Intan. Silakan, Nak. hari ini ada 11 orang yang nggak ikut pembelajaran, Bu. Alasannya, Nak? Beberapa dari mereka ada yang pergi vaksin, Bu. Oke, vaksin ya. Semoga mereka sehat ya setelah divaksin. Oke, Anak Ibu. Selanjutnya, materi kita sebelumnya apa ya? Siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya tentang pentingnya perilaku toleransi. Iya, benar. Materi kita sebelumnya adalah pentingnya perilaku toleransi. Dalam hal ini adalah bagaimana sebagai warga negara yang baik, kita berperilaku dan bersikap di lingkungan kita berada, selalu menerapkan sikap toleransi, ya. Menghilangkan daripada tindakan kekerasan. Karena sesungguhnya kita sebagai warga negara yang baik, selalu menciptakan keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian di sekitar lingkungan hidup kita, ya Nak? Oke, untuk materi hari ini adalah masih berkenaan tentang toleransi dengan submateri yang berbeda. Apa itu? Yaitu tema kita hari ini perilaku toleransi dengan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan sesuai pesan Quran Surah Yunus ayat 40-41, Al-Maidah ayat 32, dan hadis yang berkenaan, ya. Karena itu nanti anak Ibu dalam materi ini Ibu akan buat mekanisme pembelajaran kita ya, sebentar lagi Ibu akan sampaikan. Namun sebelumnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa hari ini adapun kompetensi dasarnya materi kita adalah pertama membaca Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang berkaitan ya dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf pasti dan benar ya. Adapun indikatornya di sana adalah mempraktekkan bacaan dalil tersebut. Oke ya. Nah, yang kedua, KD-nya mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Yunus, Al-Maidah, dan juga hadis terkait. Indikatornya, anak-anak Ibu menunjukkan
hafalannya tersebut, Quran Surah Yunus 44:1, Al-Maidah 32, dan hadis terkait dengan memberikan contoh-contoh perilaku toleransi sesuai makna hafalan ayat ya dan kandungan daripada hafalannya. Misalnya kalau yang menghafal Quran Surah Yunus ayat 40, ya harus mampu memberikan contoh perilaku yang berkenaan tentang makna daripada dalil tersebut. Oke ya nak? Karena itu, adapun tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana seorang siswa dapat mempraktekkan bacaan Quran Surah Yunus ayat 44:1 dan Al-Maidah ayat 32 dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj hurufnya dengan bacaan yang fasih dan lancar. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan hafalan Quran Surah Yunus ayat 44:1 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait dengan memberikan contoh-contoh perilaku toleransi sesuai makna hafalan ayat dan kandungan hadis sebagaimana kondisi objektif di lapangan. Oke ya nak, udah paham daripada ada indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Rasanya cukup untuk sebagai acuan kita. Karena itu Ibu akan membagi kelompok sebagai bentuk model pembelajaran kita dengan menggunakan metode mind mapping, yaitu membagi tim kelompok dalam mekanisme pelajaran kita hari ini. Pertama itu, anak-anak Ibu, kita bentuk beberapa kelompok. Dalam hal ini ada 4 kelompok ya nak. Dan alhamdulillah sudah ada pemimpin kelompoknya yang terbentuk ya. Nah, setelah itu, anak ibu tiap kelompok dapat kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan ayat-ayat yang sudah dimumpuni tadi ya. Setelah itu, menghafalkan ayat tersebut dengan mendemonstrasikannya secara bergantian. Nah, kalau secara bergantian itu bisa dilakukan dengan antar tim anggota kelompok sendiri. Ya, nanti dengan forum ini pun juga akan ada beberapa orang yang akan mendemonstrasikannya ya. Oke. Terus diskusikan bersama hasil pengamatan tentang hukum tajwid. Nah, dalam tim kelompok ini, Ibu juga di file tim itu akan share bentuk lembar kerja atau lembar tugas ya nak, sebagai bentuk lembar pengetahuan Anda bahwa anak Ibu harus menuliskan nanti ayatnya itu. Misalnya kelompok 1 menghafal ayat 40 surah Yunus, Al-Maidah di kelompok 3. Kalian setiap siswa itu harus menuliskan ayat tersebut di buku catatan berikut artinya dan dicari hukum tajwidnya yang berkenaan tentang yang ada dalam ayat tersebut. Hukum tajwidnya. Nah, itu di buku tulis. Nanti penugasannya itu ya akan dikirim di file penugasan lagi. Kalian screenshot hasil pembuatan tugasnya itu yang di lembar buku, ya, bukan bukunya diantar ke Ibu enggak, tapi kalian cukup foto. Setelah itu nanti di PDF-kan baru dikirim melalui file penugasan asesmen kita di tim. Ya, nak? Nah, itu. Itu boleh dirembuk dalam tim kelompok. Tapi ingat, setiap siswa harus membuat dan menuliskannya sendiri. Tapi boleh berkoordinasi, boleh bekerja sama dalam menentukan hukum tajwidnya. Oke, sesuai dengan dalil yang diperoleh dalam penugasan tersebut. Dan terakhir, tiap siswa menyerahkan ya hasil daripada penugasan tadi. Ya, itu yang Ibu maksud. Ya, jadi ada hasil penugasan dari setiap kelompok itu yang harus diserahkan ya, berbentuk lembar kerja ya, yang dalam hal ini berbentuk lembar penilaian pengetahuan yang Ibu share kepada kalian ya. Nanti juga ada lembar penilaian sikap yang semua akan ditampilkan di tim channel ya nak. Oke. Ibu pikir sudah jelas daripada mekanisme pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk itu, sebelum kita menuju kepada kelompok, sesuai dengan penugasannya, sambil dilihat sumber-sumber materi juga, ya. Nanti di situ ada di file tim itu
link dari jurnal, link dari beberapa YouTube tentang toleransi ini juga akan ada di sana, ya, di-share di tim channel, ya nak. Terus juga tentang materi kita hari ini ada PowerPoint juga Ibu juga sudah share, dan hari ini coba kita buka dulu ya. Dan kepada anak Ibu, nanti Ibu akan minta beberapa orang untuk mempraktekkan bacaannya ya. Kita coba di surah Yunus 40 dan 41. Kelihatan nggak ini nak materinya? Intan, kelihatan nggak ini? Oke. Oke. Sebelumnya Ibu perlu konfirmasi dulu. Di sini di sumber belajar kita PowerPoint salah satunya ada surah Yunus ayat 40. Tapi sebenarnya di sini kesalahan teknis ini adalah ayat 41 ya. Berarti tiap kelompok yang sudah mendapatkan penugasan itu Bu pikir sudah tahu ya bahwa kelompoknya yang mendapatkan tugas untuk mempraktekkan bacaan surah Yunus 40, 41 pasti sudah jelas yang mana dalilnya. Oke. Nah, ini adalah dalil surah Yunus ayat 41. Siapa yang bisa membacakannya? Biar teman-teman yang lain bisa menyimak dengan baik daripada bacaannya. Coba Ibu minta kepada ayatnya. Yuli ada? Ada, Bu. Bisa dibaca ini nak? Silahkan dibaca ya, pelan-pelan saja karena kita mau melihat cara bacaannya yang fasih dan benar ya. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kadzabuka faquli amali wa lakum amalukum antum bari'unna mimma amalu wa na bari'un mimma ta'malun. Iya. Sadaqallah. Sebentar ya. Kita lihat dulu praktek bacaan Yuli. Apakah rasanya sudah pas bacaannya dengan tajwidnya? Apakah sudah benar panjang pendeknya? Bisa diulang sekali lagi. Di sini ada wa in kazzabuka fakulli amali. Boleh diulang sekali lagi, Yuli? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faquli amali wa lakum amalukum antum bari'unna mimma amalu wa bari'un mimma ta'malun. Sadaqallah. Oke, Yuli, terima kasih banyak sudah mempraktikkan bacaan surah Yunus ayat 41. Ada yang lain yang bisa? Coba. Intan? Atau Amelia kali yang mau tes? Silakan. Amelia, ada? Ya, Bu. Ya, coba kita dengarkan cara Amelia membaca Quran Surah Yunus ayat 41 ini, nak. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kazzabuka fakulli amali walakum amalkum Bari, ya, Bu. Nggak apa-apa, putus-putus. Lanjut. Terputus, Amelia? Nggak ada kedengaran suaranya, nak? Tunggu sebentar ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, karena kita mengingat waktu, terus ya di sini Ibu meluruskan karena ada beberapa bacaan yang kurang panjangnya dan menyalahi daripada aturan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum
walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallah. Ya, Ibu terima kasih Amelia dengan Yuli tadi sudah mempraktikkan bacaannya. Nanti kita akan bisa lebih fasih lagi dengan mempelajari hukum tajwid bacaan surah-surah yang benar. Ya, nak. Di file tim channel nanti juga ada Ibu kirim ya link YouTube dari seorang ustadz yang akan memberikan pencerahan tentang bacaan surah Yunus ini dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Oke ya, kita lanjut. Demikian barangkali nak salah satu contoh pelaksanaan praktik bacaan pada dalil materi tersebut. Mengingat waktu, kita lanjut dengan kepada penugasan kelompok. Oke. Kira-kira masing-masing kelompok sudah bersiap diri ya untuk menunjukkan hafalannya, di mana Ibu sudah mendapatkan catatan dari sekretaris bahwa kelompok 1 itu bertugas untuk menyampaikan Quran Surah Yunus ayat 40. Ya. Kelompok 2 yaitu menyampaikan Quran Surah Yunus ayat 41. Dan kelompok 3 menyampaikan atau menunjukkan hafalannya tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Dan kelompok 4 terakhir yaitu hadis yang berkenaan tentang toleransi. Oke, barangkali dari kelompok 1 sudah bisa ditampilkan hafalannya bersama-sama di forum ini dengan menunjukkan hafalannya dari Quran Surah Yunus ayat 40. Silakan nak, siapa dari kelompok 1? Saya Bu Intan sebagai perwakilan. Iya, Intan sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk menunjukkan hafalannya tentang Quran Surah Yunus ayat 40. Jangan lupa nak, nanti maknanya, artinya ya disampaikan juga dengan contoh perilaku yang berkenaan. Ya, oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi. Wa rabbika a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya. Dari contoh perilakunya, kita harus selalu menghargai akidah dan keyakinan yang dianut orang lain, sebab setiap orang berhak memiliki keyakinan masing-masing. Bagus. Kedua, selalu bersikap waspada terhadap orang atau pihak lain yang bermaksud menghancurkan akidah umat Islam tanpa harus mencurigai atau memusuhi orang tersebut. Ya. Cukup Intan? Cukup, Ibu. Iya, baik sekali. Alhamdulillah Intan sudah mewakili kelompok 1 untuk menunjukkan hafalan Quran Surah Yunus ayat 40 dengan arti ya daripada makna Quran Surah Yunus 40 ini, dan juga sekaligus bentuk-bentuk atau contoh-contoh perilaku yang ada hubungannya dalam kehidupan kondisi objektif di lapangan ya. Salah satunya adalah menghargai bentuk keyakinan orang lain sekalipun kita berbeda agama, dan juga waspada terhadap hal-hal yang memungkinkan menimbulkan bentrokan karena perbedaan tersebut. Oke Intan, terima kasih banyak nak sudah menunjukkan hafalannya di depan forum bersama dengan teman-teman yang menyimak. Semoga yang lainnya juga bisa ya nanti punya kesempatan untuk menunjukkan hafalannya. Tapi Ibu berharap sesuai dengan penugasannya nanti hasil video hafalan masing-masing kelompok ini tetap dikirim di file penugasan. Oke ya. Lanjut ke kelompok 2 dengan hafalan Quran Surah Yunus ayat 41. Silakan. Siapa yang bisa? Saya Ayo nak. Siapa nak?
Putri, Bu. Yuli, siapa nak? Yuli Esya Putri, Bu. Iya, Yuli Esya Putri. Bisa nggak ya dihidupkan kameranya? Iya, tadi Intan Tiliana karena jelas sekali wajahnya, jadi Ibu nggak minta dihidupkan kamera karena ada di situ tampilan wajah. Kalau yang lain-lain ini ada wajah kucing, ada wajah Korea, aduh. Jadi nggak jelas ini anaknya ya. Nah, sekarang Yuli, silakan Yuli agak diturunkan sedikit kameranya nak, karena yang kelihatan jidat. Oke, silakan Yuli. Ibu langsung screenshot ini orangnya ini si Yuli ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faquli amali walakum amalukum. Walakum amalukum antum bari'unna mimma amalu wa na bari'un mimma ta'malun. Artinya, dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku agamaku dan bagi kamu pula agama kamu. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab akan apa yang kamu kerjakan. Surat Yunus ayat 41. Contohnya itu, kita memberikan kebebasan terhadap orang lain untuk menjalankan kepercayaannya dan apa yang dia anut. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, menjunjung tinggi sikap toleransi. Itu aja, Bu. Oke, bagus. Si Yuli, terima kasih banyak nak sudah menunjukkan hafalannya ya dengan makna arti daripada surah tersebut serta contoh-contoh perilakunya, di mana salah satunya Yuli memberikan contoh bahwa terhadap agama lain ya tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau agama tersebut juga harus mengikuti agama kita. Entah itu berbentuk perayaan ya, entah itu berbentuk pelaksanaan ibadah, tidak boleh. Karena itu sama halnya kita tidak bersikap toleransi kepada umat yang lain. Oke, bagus untuk Yuli. Nah, Ibu langsung kasih nilai ya. Lanjut kelompok 3 dengan surah Al-Maidah ayat 32. Silakan. Bu. Nah, Bu. ya, Amel. Maaf, saya kira itu suruh baca, jangan lupa suruh hafalin. Nggak apa-apa, silakan. Ya, dibaca silakan. Kameranya dihidupkan boleh. Silakan, Nak. Baca ayatnya, baca artinya, dan diberikan contoh berkenaan dengan dalil tersebut. Kameranya diturunkan sedikit, karena yang Ibu lihat hanya jidatnya. Oke, silakan Amel. Bismillah, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israil. Ala bani Israil annahu man qatala nafsam bighairi nafsin au fasading fil ardi faka annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa in kasiram minhum ba'da zalika fil ardi lamur sifun. Sadaqallahul azim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas.
Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi. Iya, itu maknanya nak ya. Lanjut dengan korelasinya atau dengan hubungannya perilaku yang ada di sekitar kita. Contohnya apa ya Bu? Kayak apa ya Bu? Kayak apa hewan Bu? Hewan boleh ya Bu? Boleh, hewan, boleh. Kalau hewan apa? Kayak apa nyamuk Bu? Nyamuk itu kan makhluk Allah kan Bu? Iya. Kata guru akidah saya dulu, nyamuk itu itu kan hama Bu, termasuk hama, jadi dia boleh dibunuh. Tapi kalau bisa jangan dibunuh gitu. Dia juga makhluk, juga pengen hidup, dia juga butuh darah manusia untuk hidup gitu Bu. Iya, jadi diusir aja. Iya, tapi kalau udah rame banyak gitu, udah jadi wabah, jadi boleh dibunuh gitu. Bagus. Karena udah darurat situasinya. Iya, jadi ada bentuk saling menyayangi kepada sesama makhluk ya. Tidak boleh bertindak keras kepada makhluk sekalipun itu binatang. Kalau binatang yang boleh dibunuh apa? Kalau tadi nyamuk nggak boleh dibunuh. Nyamuk boleh dibunuh Bu, tapi kalau dia membahayakan sudah berbentuk wabah apa? Banyak dalam jumlahnya ya. Oke, bagus. Ya, Paham Pak Arti maksud guru akidah akhlaknya. Lanjut, kalau binatang yang nggak boleh dibunuh apa? Semut Bu. Yang boleh dibunuh? Yang boleh dibunuh yang membahayakan Bu, kayak nyamuk tadi atau ular membahayakan gitu. Kalau cicak? Cicak nggak boleh dibunuh Bu, tapi kan dia nggak ganggu Bu. Bukannya dianjurkan cicak dibunuh? Iya, dibunuh, tapi apa? Boleh dibunuh tapi sekali tepat langsung mati gitu Bu. Enggak sama itu sama aja nyiksa gitu Bu. Oke, sekarang itu dengan binatang atau hewan. Kalau dengan sesama manusia boleh nggak saling membunuh? Boleh Bu, tapi dalam jihad Bu, dalam perang. Dalam jihad. Fisabilillah. Masya Allah. Oke, terima kasih Amelia atas kesempatannya untuk mewakili teman-teman kelompoknya ya, menunjukkan hafalan surah Al-Maidah ayat 32 berikut makna dan contoh perilaku yang berkenaan. Terima kasih Nak Amelia. Selanjutnya yang terakhir kita dengar dari hafalan hadis yang terkait. Silakan. Hafalan hadis yang terkait dengan nama Tansila ya. Mana Tansila Nak? Silakan Nak. Hidupkan kamera bisa Nak? Biar Ibu lihat wajahnya Tansila. Bisa? Silakan Tansila, mengingat waktu nih Nak. Terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abadu hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya, Sallallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagus. Contohnya menghormati dan menghargai satu sama lain, memiliki latar belakang agama, budaya, bangsa yang berbeda, mau saling bekerja sama dan mementingkan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi yang diwujudkan dengan kerja bakti, gotong royong, dan ronda. Iya. Yang paling konkretnya, kalau misalnya Tansila dengan tetangga sendiri, gimana perilakunya? Apa ya? Toh misalnya tetangga Tansila beda agama, bagaimana sikap Tansila terhadap mereka?
Saling menghargai aja, Bu. Kalau misalnya dia ada acara gitu, menghargai, tidak acuh tak acuh. Oh iya, menghindari sikap acuh tak acuh ya, dengan menghargai tetangga sekalipun berbeda agama. Oke, terima kasih Tansila sudah menyajikan atau menunjukkan hafalannya tentang hadis terkait tentang toleransi, ya nak? Oke, karena itu dari hasil analisa Ibu dengan penugasan hari ini dari setiap kelompok dan diwakilkan oleh beberapa orang untuk menunjukkan hafalannya, Ibu akhirnya bisa menyimpulkan bahwa di antara anak-anak Ibu sudah memahami ya bahwa perilaku toleransi dan sikap menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai pesan daripada Quran Surah Yunus 40 dan 41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait sudah dipahami dengan baik dan benar. Semoga anak ibu semua tidak hanya sekedar mengetahui secara konsep, tapi juga bisa diamalkan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersikap perilaku toleransi dan menghindari tindakan kekerasan. Oke ya nak, untuk itu dari hasil penilaian ibu, dari kelompok 1 ada Intan. Ibu kasih Intan nilai 95 ya. Mana Intan suaranya? 95 ya Intan, bagus. Ini terlepas daripada ini berkaitan dengan cara menghafal dalilnya dengan fasih ya. Terus juga dalam memberikan contoh yang benar. Walaupun contohnya sudah benar, tapi kalau cara bacaannya masih kurang juga akan mempengaruhi pada penilaian. Jadi ini secara umum dari cara membaca ayat ya, dalil dan juga cara menyampaikan presentasi daripada makna dan contoh daripada dalil tersebut. Jadi karena itu Intan Ibu kasih nilai 95. Dan adapun Yuli dari kelompok 2 dengan surah Yunus ayat 41 Ibu kasih nilai 94. Ya. Bagus contohnya ya, tapi terkendala pada bacaan surahnya yang masih ada bacaan tajwidnya kurang ya nak. Nanti bisa dibenarkan lagi dengan melihat sumber YouTube link yang Ibu share nanti di tim channel Meet kita ya, di channel tim kita. Amelia juga bagus sekali ya, sudah menampilkan apa yang Ibu harapkan, yaitu mampu membacanya, menghafalkannya, dan berikan contoh. Nilainya juga Ibu kasih 94. Nah, di sini untuk Tanzila, Ibu kasih nilai dengan bacaan hadisnya sama dengan Intan ya, 95. Karena di sini Intan dan Tanzila mampu memberikan contoh yang berkenaan dengan dalil tersebut dengan baik. Karena itu kelompok 1 dan kelompok 4 punya nilai yang sama 95, yaitu Intan dan Tanzila. Sementara Yuli dan Amelia dari kelompok 2 dan kelompok 3 dengan nilai 94. Terima kasih banyak ya nak, sudah menunjukkan hafalannya dengan baik. Kalaupun ada kekurangan dalam bacaan, belum tepat tajwidnya, nanti bisa dibenarkan lagi ya. Untuk lebih baiknya lagi, silakan nanti buka sumber YouTube link yang akan Ibu share di tim kita ya. Filenya ada di sana lengkap dengan sumber-sumber belajar yang ada. Oke, untuk itu Ibu akan memberikan penugasan untuk minggu depan ya. Penugasan minggu depan, adapun tugas kita minggu depan adalah masih kelompok yang sama ya. Jadi nggak usah lagi dirubah kelompoknya. Ini masih kelompok yang sama, terkecuali nanti dalam pembagian kelompok ini ada yang mungkin di kelompok penugasan di kelompok itu dia lebih suka di situ, boleh silahkan dicek, nggak apa-apa ya. Yang penting setiap siswa harus membuat tugas pertama adalah membuat satu hasil proyek ya atau hasil produk
di mana anak ibu kelompok 1 harus membuat semacam poster atau gambar yang berkenaan tentang hidup bertoleransi. Apa itu gambar posternya Ibu? Ya, yang kira-kira menggambarkan kehidupan beraneka ragam di Indonesia ini. Buat posternya atau buat gambarnya, tapi ingat ya nak, berwarna biar menarik. Dan di sana nanti dibumbui dengan entah moto, ya, entah istilah, entah bentuk kalimat-kalimat yang menunjukkan kehidupan bertoleransi di Indonesia. Kelompok 1 itu ya, buat poster ya, yang nanti hasilnya dibingkai, oke ya. Yang kedua, kelompok kedua adalah membuat semacam gambar atau iklan yang sifatnya mungkin lebih mendekati ke poster, tapi kalau iklan kan lebih gambarnya lebih bervariatif gitu ya. Nah, di mana juga nanti akan dibingkai ya hasilnya dan berwarna. Kelompok 3 membuat video. Kelompok 3 membuat video tentang kehidupan bertoleransi. Boleh video itu menghimbau tentang bagaimana kita hidup bertoleransi sebagai warga negara. Boleh video itu kalian memberikan semacam gambaran tentang tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan. Boleh, bebas. Tapi dengan batasan tema toleransi dalam beragama. Ya nak? Yang terakhir kelompok 4 tugasnya adalah buat TikTok. Nah, TikTok ini adalah lebih kreasi daripada video sebelumnya. TikTok di sana adalah kemampuan anak ibu menggunakan media yang ada ya dengan menggunakan TikTok, tapi intinya adalah menyampaikan tentang toleransi. Oke? Kenapa ibu bedakan setiap kelompok penugasannya agar tidak banyak punya kesamaan. Oke ya nak? Paham? Nanti untuk lebih lanjutnya boleh cek langsung ke ibu ya. Yang jelas kelompok sudah ada, tinggal dibagi aja tugasnya. Karena kita pertemuan untuk IPA 7 di hari minggu depan itu hari Rabu, berarti tugasnya sudah harus selesai di hari Senin ya nak. Hari Senin sudah siap semua penugasannya. Oke? Nah, untuk itu ibu akan cari tahu dari ketua kelompok atau ketua kelas. Akan dipantau terus penugasannya ya. Itu untuk tugas minggu depan dengan membuat produk dari apa kaitannya dengan materi kita tentang toleransi. Oke ya. Nah, dan yang terakhir, Ibu ingatkan kembali jangan lupa nanti dibuka asesmen tim kita. Di sana nanti ada file pengisian penilaian sikap ya. Ada juga di sana penilaian pengetahuan ya dengan LKPD-nya sebagai acuan kita pada hari ini seharusnya dari dibuka. Ya, anak-anak ibu, begitu juga dengan sumber-sumber pembelajaran kita pada hari ini, ya semuanya nanti lengkap di sana. Karena itu anak ibu, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih berkahnya, kita minta kembali Ikmal untuk membaca doa menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya itu Ikmal, mungkin dari teman-temannya dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Bu. Iya, Nak, silakan. Yang kelompok 2 tadi membuat gambar atau iklan tema apa, Bu? Tema toleransi juga. Bebas. Tema Ibu tidak batasi, tapi hanya harus berkenaan tentang toleransi, ya. Jadi tema umumnya kalian boleh bebas, tapi terbatas pada toleransi beragama atau toleransi bersuku budaya atau berbagai daerah, boleh. Yang jelas tema besarnya adalah kehidupan bertoleransi di Indonesia. Oke ya, Yuli? Nah, nanti kalau kurang jelas boleh cek Ibu langsung ya, Nak. Oke. Bagaimana Ikmal? Siap untuk memimpin doa kita, Nak, untuk menutup pertemuan pada hari ini? Silakan Ikmal. Siap. Ya, silakan. Baiklah teman-teman. Untuk menutup pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Wal as innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr.
kita menutup dan mengakhiri pertemuan hari ini. Kepada anak Ibu harapkan semua tetap menjaga kesehatan sehingga minggu depan kita bisa bertemu lagi di forum yang sama ya, dengan materi yang masih sama, dengan setumpuk penugasan yang harus diselesaikan. Karena bagaimanapun juga semua proses akan diberi penilaian, dan kepada anak Ibu yang hebat, insya Allah pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, itu saja dari Ibu ya nak. Lebih kurang mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.